Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isa Wuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait pembagian al-qiyas bi'tibaril maddah. Al-qiyas bi'tibaril maddah itu terbagi menjadi 5. Pertama disebut dengan al-burhan, dan ini sudah dijelaskan. Yang kedua disebut dengan al-jadal, yang ketiga disebut dengan al-khitabah, yang keempat disebut dengan asy-syair, yang kelima disebut dengan al-mughalatah. Nah, sekarang kita akan membahas terkait al-jadal dan al-khitabah. Al-jadal biasa disebut dengan argumen dialektis atau silogisme dialektis. Sementara al-khitabah biasa disebut dengan argumen retoris atau silogisme retoris. Summa akhadha kemudian memulai siapa al-musannif fi bayani ghairil yakiniyati, di dalam menjelaskan selain proposisi-proposisi yang meyakinkan, yang bersifat pasti. Faqala, maka berkata siapa al-musannif, wal jadalu, dan al-jadal. Al-jadal ini artinya argumen dialektis atau silogisme dialektis. Wahuwa, dan adapun al-jadal, kiasun adalah silogisme, mu'allafun yang tersusun, min muqaddimatin masyhuratin, dari premis-premis masyhuratin yang populer, au musallamatin, atau diterima, disepakati, indan nasi, di sisi manusia, au indal khosmaini, atau di sisi dua lawan yang berselisih. Al khosmaini ini adalah ada dua orang yang saling berdebat, ya, yang saling berselisih. Nah, yang dinamakan silogisme dialektis adalah kias silogisme yang mana muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya itu berupa qadiyah masyhurah, proposisi populer, atau qadiyah musallamah, proposisi yang disepakati oleh dua orang atau lebih. Nah, qadiyah masyhurah, proposisi yang populer, misalnya proposisi yang memang karena mendatangkan banyak manfaat. Ya, ini disebut dengan qadiyah masyhurah. Ya. Ini untuk perinciannya, insya Allah akan dijelaskan di kitab-kitab yang mutawwalat, ya, terkait perincian-perinciannya. Kaqaulina, seperti perkataan kita, al-adlu, adapun adil, hasanun, ialah baik. Al-adlu, adapun adil, hasanun, ialah baik. Wadzulmu qabihun, dan adapun zalim, qabihun, ialah buruk. Nah, al-adlu hasanun, az-zulmu qabihun, ini disebut dengan al-jadal, yaitu proposisi dialektis. Kenapa? Karena ini berupa proposisi yang populer. Yang populer karena memang al-adlu hasanun itu menurut ya, menurut kebanyakan orang
atau yang populer di tengah masyarakat, ini memang demikian, bagus karena mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemaslahatan. Wadzulmu qabihun, dan adapun zalim, qabihun ialah buruk. Ini disebut dengan qadiyah masyhurah. Wa mura'atud du'afai mahmudatun, dan adapun menjaga orang-orang lemah, mahmudatun ialah terpuji. Wa kashful aurati, dan membuka aurat, madmumun ialah tercela. Ini disebut dengan al-jadal. Wal gharadu, dan adapun tujuan minhu dari al-jadal, ilzamul khasmi ialah membungkam lawan, wa ikna uman, dan meyakinkan orang, wa adapun man qasirun ialah lemah atau tak mampu, an idraki muqaddimatil burhani, dari mengetahui premis-premis atau proposisi-proposisi demonstratif. Jadi tujuan dari al-jadal itu dua. Pertama itu yaitu ilzamul khosmi, dan yang kedua adalah ikna uman huwa qasirun an idraki muqaddimatil burhan. Selanjutnya al-khitabah. Wal khitabah. Khitabah ini merupakan argumen retoris atau silogisme retoris. Apa itu al-khitabah? Wahia, dan adapun al-khitabah kiasun ialah silogisme mu'allafun yang tersusun min muqaddimatin, dari premis-premis atau proposisi-proposisi makbulatin yang diterima min syakhsin, dari seseorang, dari individu, mu'taqadin yang diyakini fihi, di dalam syakhs. Yang dinamakan al-khitabah itu adalah silogisme yang tersusun dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubro, yang mana muqaddimah surah dan muqaddimah kubro ini berasal dari otoritas tokoh tertentu. Diterima dari seseorang yang memiliki otoritas tertentu. Ini disebut dengan al-khitabah. Kama sebagaimana sesuatu adapun ma ma'rufun ialah diketahui, ma'rufun ialah diketahui. Au muqaddimatin madnunatin, atau dari premis-premis atau proposisi-proposisi madnunatin yang diduga kuat. Kaqaulina, seperti perkataan kita, fulanun adapun fulan, seseorang, yatufu ialah berkeliling siapa fulan, billaili di waktu malam. Wa kulluman, dan adapun setiap orang, yatufu yang berkeliling siapa man billaili di waktu malam, sarikun ialah sarik, ialah pencuri. Kesimpulannya, fulanun sarikun, seseorang itu adalah sarikun, yaitu pencuri. Nah, ini merupakan kias yang mana premisnya itu berupa muqaddimah madnunah, hanya berupa dugaan kuat saja. Apakah pasti orang yang berkeliling di waktu malam itu pencuri? Kan tidak. Hanya saja diduga kuat orang kalau berkeliling-keliling di waktu malam itu pencuri. Hanya dugaan kuat saja. Nah, yang seperti ini, qadhiyah yang seperti ini disebut dengan khitabah, yaitu argumen retoris. Wal gharadu, dan adapun tujuan minha dari al-khitabah, targhibun nasi ialah memotivasi manusia atau memberi semangat manusia, fima di dalam sesuatu, yanfa'uhum yang memberikan manfaat apa mahum terhadap annas, min umuri ma'asyihim dari perkara-perkara kehidupan annas, wa ma'adihim dan akhirat annas, kama sebagaimana sesuatu taf'aluhu yang melakukan hu terhadap ma al khutaba'u siapa para khotib, wal wu'adu dan para penceramah. Al-khitabah biasa digunakan oleh para khotib, ya, para orator, para penceramah, dan orang-orang yang ingin memotivasi orang lain agar melakukan kebaikan. Ini biasanya proposisi yang digunakan menggunakan proposisi retoris, menggunakan proposisi retoris. Biasanya mengutip
perkataan Nabi, perkataan para ulama, perkataan orang-orang soleh, ya. Itu kan untuk memotivasi ya para pendengarnya agar mereka melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik bermanfaat di kehidupannya, di kehidupan dunianya maupun di kehidupan akhiratnya. Nah, semua proposisi yang digunakan itu disebut dengan al-khitabah, yaitu proposisi retoris atau argumen retoris yang digunakan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.